Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah para pengurus masjid, petua-petua kampung, dan kepada semua jamaah yang telah memenuhi undangan Allah. Dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadi penyebab terbukanya pintu surga insyaAllah. Jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahawa kita ini tidak mungkin terlepas daripada dosa, dan semua kita berharap ketika kita menjumpai Allah, Allah mengampunkan dosa-dosa kita, karena salah satu daripada penghalang untuk masuk ke dalam surga adalah dosa. Maka oleh karena itu, perlulah kita sadari bahawa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dengan kasih dan sayangnya Allah akan mencari jalan-jalan yang bisa membuat kita terampunkan. Allah mengatakan wasi'at rahmati kulla syai'. Rahmatku meliputi segala perkara. Kalau Allah sayang pada hamba, maka di hari kiamat satu amalan yang kita remehkan di dunia, Allah bisa jadikan alasan untuk mengampunkan dosa kita. Yang penting kita jangan bersuuzan pada Allah. Jangan pernah merasa Allah buruk. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Kita tidak mampu melakukan semua amal sekaligus seperti Nabi SAW. Bahkan kita juga tidak mampu beramal seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Namun mudah-mudahan dengan kasih sayang Allah, kita bisa melakukan satu amal yang Allah anggap itu baik di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita masuk surga dengannya. Maka jemaah mulakan Allah, ampunan Allah tidak mesti hanya selalu dengan istighfar. Ampunan Allah tidak hanya datang di malam nisfu Sya'ban. Ampunan Allah tidak hanya selalu datang di malam Lailatul Qadar, juga tidak selalu datang di malam Ramadan. Ampunan Allah bisa datang dari amal-amal yang selama ini tidak terduga. Dan hari ini, dengan melihat sandaran beberapa dalil, ada satu amalan yang mungkin susah untuk kita lakukan, tapi ternyata menjadi penyebab diampunkan dosa, yaitu orang-orang yang selama di dunia suka meringankan
kesulitan orang lain ketika membayar hutangnya. Orang berhutang banyak, tapi yang mau meringankan hutang tidak banyak. Apalagi yang meringankan hutang karena ilmu, karena dia tahu janji Allah. Dalam salah satu hadis riwayat Ahmad dan juga Ibnu Majah, hadis ini derajatnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa di hari kiamat nanti yu'ta birajulin yaumal qiyamah, ada seorang laki-laki yang dihadapkan kepada Allah di hari kiamat. Lalu Allah berkata kepada malaikat, undur lahu min amal, wahai malaikatku, cuba lihat dia pernah melakukan amal apa. Walaupun Allah sudah tahu. Lalu kemudian laki-laki ini berkata di hadapan Allah, ya Rabbi, wahai Tuanku, ma kuntu a'malu amalan khaira, tidak ada amalan yang baik yang kulakukan, illa anna li malan, aku mempunyai harta, wa ukhalitun nas, dan dengan harta itu di dunia aku sering meminjamkannya kepada manusia. Mereka yang berhutang, meminjam, yang membutuhkan, sering kupinjamkan ya Allah. Wa in kana musiran fayassartu lahu, kalau orang itu mampu membayar hutang, aku pun masih memberi keringanan untuknya. Artinya yang mampu bayar hutang pun diberi keringanan oleh Allah, diberi keringanan oleh hamba ini. Wa in kana mu'siran fanadartuhu ila maisarah, dan ketika aku dapatkan orang itu tidak mampu membayar hutang karena kemiskinannya, kebangkrutannya, maka aku terus memberinya keringanan sampai batas tempo yang tidak kutentukan. Jadi menurut laki-laki ini, dulu di dunia yang mampu bayar hutang pun dia menunda, yang tidak mampu bayar hutang lebih lagi, dia beri tempo sepanjang-panjangnya sampai kapan dia mampu membayar hutang. Begitu Allah mendengarkan kalimat demi kalimat keluar dari lisan hamba ini, lalu Allah Subhanahu wa taala, wa qala Allah azza wa jalla, ana ahaqqu bani yassar, ketahuilah wahai hambaku, engkau dulu di dunia engkau suka memaafkan urusan manusia yang mempunyai kesulitan. Sebenarnya akulah yang lebih berhak memaafkan kalian, karena aku Tuhan yang maha pemaaf. Tapi engkau suka memaafkan. Artinya maksud Allah, engkau telah mengambil sedikit dari sifatku. Lalu apa kata Allah? Faghafara lahu, diampunkanlah semua dosa-dosa hamba ini, lalu dia dimasukkan ke surga. Jemaah menakan Allah, apa amalnya? Meringankan, memaafkan kesulitan yang dimiliki oleh orang lain, terutama pada urusan membayar hutang. Bukankah ini sifat Allah? Bukankah Allah Afuun, maha pemaaf? Bukankah Allah Ghafur, Allah yang maha pengampun? Bukankah Allah Tawwab? Di saat kita melakukan dosa berpuluh tahun, sekali kita taubat, Allah terima, Allah lupakan segala maksiat yang pernah kita lakukan. Bukankah ketika seorang hamba mukmin yang taat pada Allah, ketika sakit Allah ringankan salatnya, dia boleh lakukan dengan cara yang dia bisa. Bukankah kita ketika sedang musafir, Allah ringankan, dari 4 boleh ambil 2 rakaat, atau engkau kumpulkan menjadi salat yang jamak. Banyak sekali keringanan Allah. Yang tidak mampu puasa di bulan Ramadan, maka puasalah di hari yang lain. Inilah sifat Allah. Kalau sifat Allah itu sedikit saja terambil dalam hati kita, lalu kita suka memaafkan orang lain, yang terutama yang punya hubungan dengan kita berupa hutang, maka ternyata itu salah satu cara Allah untuk memaafkan dosa-dosa kita di hari kiamat. Dan ini tidak banyak orang yang mengambil kesempatan ini.
Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang pernah melepaskan kesulitan hidup seorang mukmin di dunia, maka Allah akan lepaskan kesulitannya di akhirat. Sedangkan di akhirat kesulitannya lebih dahsyat daripada di dunia. Di akhirat tidak ada yang menolong kecuali Allah. Kalaupun ada yang menolong, itu wajib dengan izin Allah. Kita berdiri di bawah teriknya matahari yang mungkin sejengkal di atas kepala. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Maka Allah janji melalui lisan nabinya yang pernah melepaskan kesulitan hidup orang, terutama mukmin, maka Allah lepaskan kesulitan hidupnya di akhirat. Apapun. Wa man yassara an mu'asirin, Nabi sambung, dan barang siapa yang pernah meringankan orang yang kesulitan membayar hutang, yassarallahu anhu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan lepaskan, Allah akan ringankan hidupnya di dunia dan di akhirat. Ini janji Nabi berikutnya yang pernah meringankan kesulitan orang-orang yang mungkin punya hubungan harta dengan kita. Kita beri tempo berulang-ulang, kita katakan kalimat pajan-pajan napeng nebaya hana pupung, walaupun kita tambahi kalimat yang penting nebaya, itu hak kita, tapi kita beri tempo. Maka Nabi mengatakan Allah akan membuat dia hidupnya ringan di dunia dan di akhirat. Dan di ujung hadis Nabi mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu dan senantiasa menolong saudaranya. Maka jangan fikir bahwa kasih sayang Allah, ampunan Allah hanya bagi kita yang selalu sembah sujud di masjid-masjid Allah. Tidak. Bahkan orang-orang yang selalu berjamaah walaupun punya pahala jamaah tapi tidak punya sifat sosial pada sesamanya, tidak punya kasih sayang di antara sesamanya, bisa jadi dia adalah orang-orang yang Allah sulitkan hidupnya. Jawab akan Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya orang yang pernah meringankan kesulitan orang yang membayar hutang, sampai Nabi mengatakan dalam hadis juga riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, man yassara an mu'asirin, man andara mu'asiran, barang siapa yang pernah memberi tempo kepada orang yang kesulitan membayar hutang, fakana lahu bikulli yawmin sadaqah, maka Allah catat untuknya di dalam catatan amalnya, dia mendapatkan pahala sedekah qabla an yahilla ad-dain, sebelum hutang itu dilunasi. Lalu Nabi sambung, wa fa iza halla ad-dain, kalau sudah datang temponya kali kedua, lalu kemudian andarahu, dia kembali memberi tempo, fakana lahu bikulli yawmin musalahu sadaqah, maka Allah catat di dalam catatan amalnya 2 kali lipat pahala sedekah sejumlah hutang yang belum dibayar itu. Bayangkan jemaah melakukan Allah, kita punya uang di tangan orang mungkin sebanyak 2 juta rupiah, jatuh tempo 3 bulan yang akan datang. Ketika jatuh tempo itu, dia berkata, lolake maaf, saya mohon maaf, saya belum mampu bayar hutang, bolehkah saya diberi sedikit keringanan, berilah tempo lagi. Lalu kita berkata, tidak mengapa, bayarlah nanti bulan yang akan datang. Mulai dari waktu diberi tempo itu sampai bulan yang akan datang, tempo yang kedua, Allah catat dalam catatan amal 2 juta setiap hari kita bersedekah, bikulli yaum. Padahal kita tidak mampu bersedekah setiap hari 2 juta, tidak mampu. Tapi dengan memberi tempo, sekali beri tempo, Allah catat sejumlah hutang di dalam pahala sedekah, tercatat dalam catatan amal.
Jatuh tempo kali kedua, dia datang lagi dan kembali mengatakan, aku belum mampu bayar hutang. Bolehkah engkau memberi kali kedua keringanan? Lalu kita mengatakan, kapanpun engkau ada uang, bayarlah, tidak mengapa. Kan sering kita orang Aceh yang punya hati yang lembut, dia akan mengatakan, pajan-pajan napeng menteng, kapan ada uang bayarlah. Kita tidak bebaskan, kita hanya memberi tempo, meringankan dia. Apa kata Nabi? Semenjak hari itu dicatat dalam catatan amalnya 2 juta tadi menjadi pahala sedekah 4 juta setiap hari. Bayangkan jemaah melakukan Allah, ini kemuliaan. Kita pertahankan segala-galanya hanya karena merindukan surga. Itu uang kita, kita berhak memarahinya, kita berhak menghabisinya, kita berhak mengejarnya. Tapi karena iman kita, dan kita tahu dia orang kesulitan, bukan penipu, kita ringankan. Allah hargai 2 kali lipat pahala sedekah sejumlah hutang tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Baqarah 280, wa in kana zu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau engkau melihat orang yang berhutang kepadamu tidak mampu bayar, maka berikanlah dia maisarah, berikanlah dia keringanan tempo yang banyak. Wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi ada yang lebih hebat lagi, yaitu ketika engkau sedekahkan hutangmu, engkau katakan pada orang miskin yang telah berhutang kepadamu, hana payah bayuli, kalau pemaaf, sudah saya maafkan. Kita lihat hidupnya morat marit, dia tidak mampu bayar, rumahnya tidak berubah, tetap gubuk yang tua, anaknya tidak sekolah, istrinya pun tidak pernah bersolek karena miskinnya. Dengan rasa iman dan kasihan kita, muncul sedikit saja sifat Allah dalam diri kita, lalu kita katakan, ku maafkan hutangmu, tidak perlu bayar lagi. Apa yang terjadi jemaah melakukan Allah? Khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah. Itulah amalmu yang paling hebat seandainya engkau tahu balasanku. Allah tidak menyebut surga, tapi Allah mengatakan, seandainya engkau tahu apa yang kubalas untukmu, wahai orang-orang yang membebaskan hutang, pasti engkau semua berlomba membebaskan hutang. Namun catatannya, ini untuk orang yang ditimpa kesulitan bayar hutang. Tapi kalau untuk para penipu, nya hana payah hana pegelah Bapak Ibu Allah. Ini untuk orang yang kesulitan, bukan bagi para penipu hutang. Bagi para penipu, katakan saja kita berjumpa di pengadilan Allah nantinya dan merempok di ke Allah. 1 rupiah pun Allah akan bereskan. Tidak lagi diambil dengan dinar dan dirham, tidak lagi dihitung dengan rupiah, tapi dibalas dengan kebaikannya, diambil amal salehnya, diberikan kepada kita. Tidak cukup untuk bayar hutang, terlalu banyak orang yang ditipunya, maka Allah ambil kesalahan korban-korban, Allah timpakan kepadanya. Itu resiko kalau tidak bayar hutang di dunia. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis yang sahih, Abu Qatadah pernah memberi hutang kepada salah seorang sahabat. Ketika Abu Qatadah datang waktu untuk menagih, orang ini selalu bersembunyi. Sampai akhirnya beberapa kali datang, dia temui seorang anak kecil di depan rumah itu, dan itu ternyata anaknya. Dia bertanya, kemana ayahmu? Kata anak ini, ayah ada. Kenapa dia tidak mau menemuiku? Anak ini mengatakan, dia takut kepadamu, dia malu. Sampai hari ini dia tidak mampu untuk membayar hutangnya. Lalu kata Abu Qatadah, panggil ayahmu. Dipanggillah ayahnya. Maka sahabat itu turun dalam keadaan malu. Wajahnya tertunduk di depan Abu Qatadah. Abu Qatadah mengatakan, kenapa engkau selalu menghindar dariku? Kata orang ini, mohon maaf wahai Abu Qatadah, aku benar-benar malu. Aku tidak berani menemuimu. Bukan maksudku tidak membayar hutang, tapi aku malu berjumpa denganmu, aku belum mampu membayar hutang. Lalu Abu Qatadah meyakinkan, benarkah engkau dalam kesulitan hidup? Benar wahai Abu Qatadah. Lalu meneteslah air mata Abu Qatadah, dan mengingat hadis-hadis Nabi tentang keutamaan membayar hutang, dia mengatakan, demi Allah,
hari ini demi surga yang kurindukan dan demi akhirat yang dijanjikan oleh Nabi, ku maafkan semua hutang-hutangmu. Aku lebih berharap surga daripada hutang kau bayarkan. Itu sifat sahabat jemaah melakukan Allah. Makanya salah satu kisah dari Bani Israel dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi yang ceritakan, dulu kana tajiran inda Bani Israel, ada orang kaya di tengah-tengah Bani Israel, yudainun nas, suka sekali hartanya dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan, sosolah kejo. Lalu kemudian waqala li fidyanihi, ketika sudah datang tempo, dia selalu berkata kepada budak-budak yang menagihnya. Jadi dia utus budak-budak untuk menagihnya. Lalu dia berkata, siapa yang mampu tagihlah, yang tidak mampu wa in kana mu'siran fatajawaz anhu, yang tidak mampu bayar maafkanlah, hapus saja namanya dari catatan kita. La'alla Allah yatajawaz anna, semoga kita hari ini yang maafkan mereka, semoga Allah memaafkan kita. Apa kata Nabi di ujung hadis? Ternyata orang kaya ini meninggal, fatajawazallahu anhu, Allah ampunkan segala dosa-dosanya sebagaimana dia suka mengampunkan orang lain. Inilah kelebihannya. Makanya Nabi ketika Isra Mi'raj dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, apa yang Nabi lihat di depan pintu surga? Ada 8 pintu surga. Salah satunya pintu sedekah. Nabi melihat lalu mengatakannya kepada kita, tertulis di atas pintu surga, as-sadaqatu bi'ashri amsalihah, yang bersedekah dibalas 10 kali lipat, wal qardu bisamaniyata asyar, sedangkan yang pernah memberi hutang dibalas 18 kali lipat. Lebih raya pahala orang beri hutang daripada beri sedekah. Para ulama kemudian mengatakan, kenapa bisa begitu? Ternyata jawabannya, kita kalau beri sedekah, bisa jadi orang yang kita beri bisa butuh, bisa tidak butuh. Kita kasih ke orang miskin 100.000, bisa jadi dia ada uang di saat itu, bisa jadi dia butuh, bisa tidak butuh. Tapi kalau ada orang mengetuk pintu rumah kita, tetangga yang selama ini baik, lalu dengan wajah malu dia datang, lalu dia ketuk pintu rumah kita dan mengatakan, Nabi peng siat, Nabi pinjam peng siat, maka dia benar-benar membutuhkan, kita beri 18 kali lipat, Allah gandakan apa yang kita beri. Mudah-mudahan jemaah melakukan Allah, sedikit sifat Allah memaafkan orang yang kesulitan bisa muncul di dalam sanubari kita, dan semoga ini menjadi salah satu bahagian yang bisa menyebabkan kita berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعنا على ذكرك
وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.